Selamat datang kembali di Iya. Tanpa Naskah. Oke. Kali ini kita di segmentasi modern tapi di Modernisasi. episode terakhir. Betul. Udah terakhir lagi. Gak kerasa kan? Ya. Perasaan kemarin baru ngobrolin baru di awal loh, Baru di awal kemarin ya. baru di Kemarin ya. intro. Kalau Mungkin udah di akhir lagi aja padahal masih rame sih itu bahasan. dia. Itu sebenarnya masih luas ya Pak Coba. Masih luas. Masih luas. Harus kita kupas soal modernisasi ini. Mm-mm. Mungkin kalau sebelumnya kita udah sempat membahas dari beberapa POV soal Mm-mm. modernisasi ini. Mm-mm. Dan yang akan kita bawakan Nice. di episode keempat di Sharing segmen session ya, sharing sharing session. session. Nah, oke. Seru nih kayaknya. Seru. Nah, jadi saat ini kita akan bahas soal cara menghadapi modernisasi tanpa harus kehilangan diri. Oke. Oke. Jadi Kayak gimana? mungkin kita buka dari kebiasaan aja deh kita sehari-hari ya. Kebiasaan sehari-hari, oke. Kebiasaan sehari-hari, semisalkan kita ingin mengerjakan sesuatu tapi ingin cepat gitu ya, cepat. Nah itu kita tuh kerap menggunakan yang namanya teknologi. Ya. Nah si teknologi ini salah satunya adalah mungkin beberapa aplikasi yang bisa menunjang aktivitas kita di sana. Gitu. Cuman perlu diingat juga nih Pak Cep. Ya, apa tuh? Nah, Nice. ada beberapa aktivitas yang menggunakan teknologi, tapi jatuhnya negatif. Berarti ibaratnya kayak penyalahgunaan mungkin ya. Nah, lebih ke penyalahgunaan teknologi yang berdampak negatif gitu. Nah, itu dia. Mungkin kalau yang negatif itu kayak misalkan hacker. Nah, banyaklah mungkin teman-teman tahu di luar sana tuh ada kayak Anonymous. Iya. Sekarang lagi bener-bener lagi ini ya, zamannya lagi maraknya itu kejahatan lewat teknologi. Contoh misalkan kayak nih buat teman-teman yang punya banking. Oh itu link phishing gitu kan. Nah kayak gitu tuh sebenarnya dibuat oleh orang-orang yang notabene mungkin bisa dibilang pintar juga sih. Benar. Tapi kepintarannya di dalam teknologi itu digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Walaupun gitu. Katanya ada beberapa jadi si hacker itu dibagi di dua kan. Ada black hack sama white hack. Black apa? Black hacker sama white hacker. Oke. Apa tuh bedanya? Nah, black hacker itu aktivitasnya biasanya meretas website. Mungkin cara menyadap ini? Menyadap juga. Menyadap terus nama teknisnya tuh backdoor. Sistem backdoor. Ini bukan, saya bukan hackingnya. Maksudnya semalam baca artikel gitu. Ternyata soal hacker ini ada dua aliran nih. Aliran mungkin ya disebutnya. Genre black sama white gitu. Nah kalau yang white ini Pak Cep, yang white ini biasanya ngebantu sistem misalkan ada website pemerintahan nih, nanti mereka ini si white hack ini nyari bugnya di website itu. Kalau sekiranya kecolongan ada virus atau ngirim virus atau misalkan nyerang si website itu, sama dia di cover biar aman gitu sih teman-teman. Dan kepikiran juga sih kenapa mereka ini nggak saling kerjasama gitu, kolaborasi, tapi di ranah yang positif. Iya sih. Gitu. Kayaknya security system website di sini atau dimanapun itu akan terasa lebih nyaman, aman juga buat dipakai tanpa harus ketakutan gitu. Misalkan data kita tiba-tiba disadap, orang random tiba-tiba ngirim undangan di WhatsApp. Oh iya, yang undangan digital itu. Digital gitu kan. Ngeri sih kan teman-teman. Ngeri sih. Tapi sebenarnya orang-orang yang kayak gitu tuh kan tadi aku bilang kan orang-orang yang pintar ya, yang bikin yang kayak gitu teh. Pintarnya kenapa gitu? Karena cuman sekali klik doang. Itu tuh udah bisa melancarkan tabiat buruknya si orang itu ya. Ngeri. Cuman kayak gini doang, ngeklik doang udah sekali. Udah langsung otomatis. Sesimpel itu ya. Sesimpel itu. Itulah kenapa orang-orang kayak gitu tuh sebenarnya kepintar keblinger mungkin ya. Saking pinternya terus di memanfaatkan skillnya memanfaatkan skillnya tapi di jalan yang salah. Iya gitu. Sebenarnya kalau kita berguru juga bisa sih, tapi ya buat apa sih ya gitu ya. Buat apa sih gitu ya? Iya, aduh.
Hidup itu cuma sekali, cowok. Iya, apalagi kalau itu jadi profesi. Waduh, gila ini. Kalau jadi profesi mah. Ya kalau masih white hack sih mending ya Pak Cep ya. Mungkin itu akan mungkin bisa ditarik ke apa? Kan di kepolisian itu ada cybernya ya, tim cyber. Iya, tim cybercrime. Digunakan hal yang positif gitu. Oh gini ya. Mungkin contoh white hacker tuh kayak Bjorka ya, bukan? Itu kayaknya bukan deh Pak Cep. Oh, karena dia ini kan ngebuka data privasi kita, KTP, terus juga menunjukkan, kalau nggak salah dia tuh pernah ngirim ini deh, data-data, aduh ini bayang nggak ya, kenegaraan gitu ya? Ya kenegaraan kayak gitu. Udah di skip aja deh. sorry. Nggak, aku tuh tadi cuman kayak ini aja, biar memperjelas aja. Kan tadi aku masih ngawang-ngawang ceritanya, tapi terus aku tuh kayak pengen ngasih contoh gitu kan, betul. Karena emang contoh si Bio ini si ini tuh dulu emang pernah jadi trending juga ya, trending topik juga kan. Betul. Makanya tadi gak tahu ya, isi kepala aja sih, tiba-tiba langsung ngomong spontan Bjorka gitu. Nah tapi uniknya itu kan munculnya tuh nggak sekali doang kan Baca? Iya sih, berkali-kali. Sampai salah tangan juga. Iya benar. Kasihan itu. Ya orang lagi ngapain, terus tiba-tiba lah Bjorka ya ikut sih. Oh iya benar. Nah, ini untuk oknum-oknum tertentu. Iya. Tolonglah jangan asal comot aja. Iya benar. Dalam kasus apapun itu, karena ya seperti yang sudah sering mungkin teman-teman tahu juga, teknologi itu sebenarnya bisa menjadi manfaat dan juga malapetaka buat malapetaka. Bisa jadi bumerang, bisa jadi bumerang buat diri sendiri, bisa jadi senjata juga buat orang-orang di sekitarnya atau yang menggunakan teknologinya itu. Ya, contohnya gini deh, misalkan ada juga mungkin public figure, terus yang sebenarnya itu cuma foto doang, terus dimasukin ke engine AI gitu, dibikin video dan mungkin mempromosikan produk-produk yang nggak berfaedah kayak misalkan website, situs studi online atau apapun itu kan banyak marak juga tuh kan. Beberapa waktu ke belakang itu kayak anjir kayak real lagi, kayak apa tuh namanya, ini kayaknya nggak mungkin loh kalau diedit gitu kan ya, karena ekspresi wajah, terus ya cara dia mengucapkan kalimat tuh kayak beneran gitu ya. Tapi ini aku mau nanya nih ya, buat kau pribadi kan sekarang udah udah banyak juga yang pakai teknologi kayak artificial intelligence atau yang kita sebut AI gitu kan. Kalau kamu lihat video-video AI gitu ya, kamu bisa memfilter nggak sih kalau ini AI, ini bukan? Sejauh ini ya. Sepintas sih ada sih yang yang nggak itu kayak misalkan, itu tadi misalkan situ ya mempromosikan hal negatif kayak di internet. Itu tuh yang masih bisa dibilang 50% mungkin itu bukan orangnya, 50% lagi mungkin itu orangnya, cuman nanti dibungkusnya tuh pasti kalau itu pun ketahuan gitu ya, wah ini mah AI ini. Oke. Gitu. Berarti pikiran kamu masih kritis lah soal itu. Masih kritis. Jadi ya kurang lebih sih aku juga sama ya. Aku juga banyak sih melihat dari kalau misalkan scroll ini nih, kebanyakannya di YouTube kan ada short videonya nih. Yang kicau itu bukan sih? Yang kicau ada itu. Yang kicau, terus ada juga yang mempromosikan situs-situs judul. Yang dimana mungkin si videonya itu sebenarnya video aslinya itu bukan tentang itu. Hanya saja seolah-olah di framing buat ya menawarkan kayak mempromosikan situs-situs judul kayak gitu. Tapi kelihatan banget loh. Ya bener sih kayak tadi kamu kan 50% sepertinya AI, 50% sepertinya real gitu. Tapi kalau sejauh ini ya, kalau aku pribadi ngelihat, wah aku masih bisa membedakan. Tapi nggak tahu ya untuk next year berapa tahun ke depan, mungkin nggak tahu ya apakah AI itu bisa smooth, bisa lebih smooth lagi atau realistis. Karena kalau selama ini yang aku lihat itu ya, kalau untuk video-video AI itu yang contoh mungkin yang nenek-nenek tiba-tiba jadi monster atau jadi motor atau apa, itu masih kita masih bisa lihat ini ya AI 100% AI. Tapi ada juga yang itu tadi, yang video-video yang dimana seperti podcast
terus sama mereka tuh di framing, di ya. edit atau secara AI Ya. di mana perkataan yang lagi podcast itu tiba-tiba kayak mempromosikan situs-situs judul. Padahal kamu bisa ngelihat gerak-gerik dari sininya. Oke, mulut. Sinkronisasi ya. Sinkronisasi daripada mulut dan suaranya mungkin di audionya gitu. Kadang suaranya di mana, mulutnya di mana ya. Kadang ya orang-orang yang ngedit AI seperti itu masih ada kebocoran. Masih ada kayak kesalahannya lah gitu, walaupun berapa persen. Ada bugnya ya. Masih ada bugnya dan itu tuh masih bisa kita lihat lah sebenarnya perbedaannya itu. Kalau kita lihatnya sepintas terus scroll gitu, iya sih memang ya kayak beneran. Cuman kita perhatiin dikit-dikit, wah sinkronnya. Iya. Nah, itu. Setelah pokoknya kalau misalkan menelaah video-video kayak gitu jangan sekali lihat. Nah, itu. Harus berkali-kali. Apalagi kalau sorry to say kalau generasi yang golden mungkin ya. Iya, golden age. Ya golden age yang tiba-tiba dapat langsung di-share di WA group gitu, WA group keluarga. Terus hampir semuanya mempercayainya dong. Nah, itu kalau sampai percaya terus dia di-share lagi tuh ke yang lain, pencemaran nama baik, bahaya. Ya iya sih, iya benar. Itu bahaya dan karena gini Pak Cep, kenapa tadi aku bilang 50% itu bisa jadi beneran si public figure itu, 50% lagi bisa jadi itu AI doang. Kebanyakan Pak Cep, kebanyakan yang 50% ini yang benar ini, kita bisa lihat lah kasus-kasus yang sebelumnya. Kayak misalkan ada aku nggak tahu sih itu nyebutnya dia tuh influencer kah, tiktokers atau apa gitu, terserah lah apalah itu titelnya, tapi yang jelas tidak lama dari itu dia kabur ke Kamboja. Ada something berarti. As you know, mungkin teman-teman tahu di Kamboja itu kan ya tempat perdagangan manusia. Human trafficking juga ya. Dulu. Tapi nggak tahu sekarang. Ya, mungkin ya semoga lebih kondusif ya Pak. Ya, amin. Jadi kabur ke sana, mungkin kalau ada segelintir dari teman-teman yang tahu di sana tuh kan kayak peredaran drugs, terus ya kayak gitu, narkoboy gitu kan, judi segala macam itu kan di sana kayak subur gitu. Iya. Gudangnya kalau kata yang iya benar kayak ya pabriknya atau gudang penghasil kayak gitu. Ngeri sih itu perputarannya, wah gila tuh. Bisa buat ngedanain ini kita bisa kurban sama sapi limosin berapa ratus kilo kayaknya itu ya. Mungkin bisa ini juga menghidupkan pertumbuhan ekonomi negaranya mungkin kayaknya. Gitu. Cuman kalau uang begitu banget. Iyalah. Misalkan di TV tiba-tiba kena petir kan kita nggak tahu ya. Uang haram itu nggak akan kekal abadi guys. Nggak barokah. Pasti ada aja nanti tuh di mana ya entah celaka lah atau apa gitu ya kan. Entah kena musibah kayak atau apa gitu. Pasti ada. Yang sangat disayangkan ini gini Pak Cek. Kita gajian misalkan. Nah itu kan uang halal ya. Hasil kerja keras lah misalkan. Ya. Kita masukin ke situ jadi haram berarti kan ntar pas ditarik. Iya sih benar. Tapi gimana kalau misalkan yang kerjanya ternyata di tempat kerjanya itu makan gaji buta. Wah. Oh itu mah double ya, udah makan gaji buta masukin ke situ. Tapi dia makan gaji buta itu ya sebenarnya itu ada dua genre. Oke, gimana wah nih. Gaji buta emang karena nggak ada produksi gitu ya, jadi si perusahaan itu ya udah gitu emang karena nggak ada produksi gitu, nggak ada barang yang bisa diolah gitu, jadi akhirnya si karyawannya ini tuh ya udah gitu datang ke tempat kerja absen doang, formalitas ya, iya ngopi tiduran balik gitu. Ada juga yang mungkin kerjaan ada ya, tapi si orangnya itu kayak mencuri-curi waktu gitu buat gimana caranya buat kerjanya itu ya paling dari 100% dia cuma 5% doang geraknya gitu ya. Iya. Sisa 92-nya ya udah gitu kemana. Udah kebantu absen lah ya. Ya itu dua genre. Tapi setuju sih Bang. Banyak sih yang kayak begitu ya. Ya mungkin nggak jauh-jauh lah dari luar kita juga pasti ada lah yang kayak gitu. Tapi nah ini nih. Kita tuh kadang-kadang gini sih Pak Cep, kita seringkali nggak sadar bahwa sebenarnya modernisasi ini tuh bisa menjadi satu media untuk mengembangkan diri juga. Bisa. Let's say misalkan contohnya
teman-teman yang mungkin awalnya nggak pede nih, nggak pede, mungkin teman-teman lihat juga di sosial media kayak wah dia nih si tiktokers ini kayaknya enak banget ya kerjanya ngobrol-ngobrol doang, bikin story di situ gitu kan, berkembang ya itu. Nah ini yang mau diluruskan itu adalah tidak seenak itu teman-teman. Ya, tidak seenak apa yang kalian bayangkan. Iya. Kalau kalian datang misalkan ke dapurnya gitu ya, dapur produksinya gitu ya, pasti kalian akan berkata, oh jadi gini. Capek ya katanya. Ya lumayan juga ya. Pasti kayak gitu tuh. Ya mungkin teman-teman lihatnya sesimpel itu, padahal dalam otaknya tuh wajib. Nanti malam misalkan jam sekian ada endorse apa segala macam, bikin story lah, konsep itu segala macam, pasti itu pasti ya mungkin itu sebuah tuntutan yang harus dikerjakan. Tapi kalau teman-teman melihatnya secara yang tadi disampaikan itu enak gitu dan semacam, enggak sih teman-teman. Jadi yang aku maksud buat bisa mengembangkan diri itu adalah mungkin teman-teman bisa bisnis online shop misalkan, jadi dropshipper atau apapun itu ya, pergunakan dengan baik. Karena ada sering juga nih beberapa orang yang nanya kayak misalkan aku pengen mulai bisnis nih tapi dari mana ya, punya modalnya juga, nggak gitu juga kan padahal ya. Sorry, ntar aku potong dulu ya. Oh iya. Buat nambahin ini. Okay. Bikin cikoplay. Jadi 2 ya. Sirai 1. Kembali lagi. Ya. Kayak misalkan teman-teman pengen mengembangkan diri gitu, ya nggak ada modal, kendalanya nggak ada modal ya sebenarnya bisa sih kayak dropshipper, kita jual barang orang lain gitu kan, di internet, di marketplace misalkan atau di mana. Ya kan? Aku pernah jualan kayak gitu. Itu affiliate di TikTok bukan? Gimana? Dulu tuh waktu pas sebelum boomingnya TikTok sih sebenarnya. Jadi lebihnya kayak ke jadi aku tuh kayak ngejualin aja, ngepromoin gitu. Begitu pas ada barang yang laku dari hasil aku story gitu ya, hasil story dari aku gitu. Nah aku tuh laporan ke ibaratnya ke induknya lah gitu, yang punya owner yang punya si barangnya ini gitu. Atau mungkin toko besarnya ya, kita bilang toko besarnya lah gitu. Jadi aku tuh tinggal kontak aja ke si toko besarnya. Kalau kan setiap foto tuh ada kodenya nih. Oh, ada kode tersendiri ya? Ya, misalkan kode apa, tapi aku komunikasi sama customernya gitu. Nanti si customer tuh bilang kayak, bang ada tas ini nggak, kode ini misalkan gitu. Kodenya tuh bukan kode barang tapi kode fotonya. Oh, kode foto. Ya, soalnya kan setiap foto tuh ada kodenya. Dikasih kode biar customer gampang, terus ke si dropshipper kayak aku gampang juga gitu buat nanti nyampein ke si toko besarnya. Oh, toko besarnya. Jadi begitu kalau pas ada yang beli, aku langsung kontak si toko besarnya, nanya untuk barang yang kode foto ini misalkan masih ready stock nggak gitu. Oh ya. Nanya dulu ke apa yang namanya tuh, ketersediaan barangnya, nanya dulu. Kalau misalkan oh ada, ya udah nanti aku sampein lagi customer. Jadi aku tuh kayak orang kayak jembatan lah. Oh, tangan kedua. Jadi kayak jembatan lah. Oh, kopi dulu. Bantu. Aku nggak usah ya, aku nggak usah. Serius nggak serius itu kamu. Air galon. Apa? Udah nggak usah. Air putih. Aman. Nah udah kayak gitu tuh. Si apa namanya tuh? Aduh nggak ada meja. Serius. Apa satu? Apa namanya? Jadi aku tuh kayak menjembatani si customer dan si toko besar. Tapi ketika barang itu laku, aku dapat komisi juga. Mungkin berapa persen dari penjualannya? Mungkin entah 3% apa 5% gitu. Oh ya, dari komisi. Dari harga si barangnya itu. Oh iya, berarti itu kayak mirip afiliasi di TikTok itu ya? Iya. Sama-sama gitu. Nah kalau sekarang mungkin karena teknologi makin maju ya, mungkin dibilangnya affiliate gitu. Ya. Mungkin dulu juga secara nggak langsung aku juga affiliate sebenarnya gitu ya. Tapi ya dulu aku cuma tahunya namanya dropshipper ya udah gitu.
go aja lah. Jadi barangnya sih aku nggak tahu sama sekali, bentuk barangnya nggak tahu. Terus aku tuh cuman jadi ini aja, penyambung lidah lah. Antara toko besar sama si customernya. Oke. Berarti si barangnya itu tuh nggak di ini dulu ya, nggak di spill dulu nih? Nggak. Mungkin lebih ke arah bentuknya ya, bentuk barangnya. Tapi pokoknya barangnya itu aku nggak pernah tahu. Ya aku cuman tahunya lewat dari foto doang. Entah ada kerusakan atau enggaknya, kan biasa suka ada nih kalau misalkan kalau barang ya namanya barang ya gitu, pasti ada mungkin jahitannya lepas atau kayak gimana gitu. Jadi sama sekali aku nggak tahu kondisi barang seperti apa, jangankan penampakannya gitu, kondisi barangnya pun aku nggak tahu. Aku cuman bilang aja minta tolong kirimin ke alamat ini gitu. Kan, uangnya udah ditransfer ke aku. Jadi setelah ke antum langsung ke toko gedenya gitu ya? Enggak sih, kalau masalah transfer tuh sorry ya, kalau untuk masalah transfernya langsung. Langsung? Berarti bukan COD ya berarti ya? Bukan. Jadi si apa yang namanya tuh langsung lewat banking, langsung dari customer tuh direct langsung ke si toko besar. Dari toko besar barulah ngegaji aku gitu. Jadi perputarannya gitu. Oke. Nah, itu juga bisa dicoba ya, coba kayak misalkan karena ada juga beberapa orang yang kayak gini Pak. Sebenarnya dia ada skillnya misalkan bisa ngejahit nih, bisa menjahit. Nah itu tanpa mereka ketahui atau mungkin kayaknya mereka nggak ngeh deh. Sebenarnya udah punya skill untuk menjahit itu mungkin bisa kita masuk ke beberapa kayak store baju atau pabrik tekstil misalkan. Itu karena berhubung dulu kan aku sempat kerja juga di pabrik tekstil tekstil. Itu tawaran gajinya tuh lumayan loh. Lumayan. Memang dari segi jam kerja itu wah ekstra. Hanya saja itu sebanding gitu dengan apa yang dia kerjakan. Seperti itu teman-teman. Jadi mungkin ada juga yang bikin tempat jahit sendiri. Nah, mungkin kayaknya nggak mau terikat dengan perusahaan atau seperti apa. Itu bisa banget deh kan dikembangin gitu ya. Iya, kalau misalkan sebanding sama effort kamu sih gitu ya, di tempat kerja mungkin 12 jam. Ya nggak masalah kalau hasil income-nya segitu sesuai. Sedangkan dulu kenapa bisa tahu kayak gitu, jadi dulu tuh waktu di pabrik tekstil tuh kan bagian packing nih, udah beli kain gitu kan, terus nanya ke bagian produksi yang jahit-jahit gitu Pak, tentang misalkan sistem kerjanya kayak gimana, terus basicnya kayak gimana sih bisa ngejahit itu. Kayak gini. Nah Bapak emang sebelumnya sempat kerja di mana ya? Enggak, di rumah. Ternyata malah itu tuh kalau nggak salah umurnya 62 tahun deh. Itu udah tua juga tuh Pak. Ownernya? Enggak, pekerjanya. Cuman matanya masih bagus. Terus ketelitiannya jangan ditanya. Benang-benang seuprit segini gitu aja, harus bener perfeksionis bener deh. Bener. Wah, salut banget. Makanya kalau ngobrol sama beliau itu tuh pasti isinya tuh tentang kedisiplinan, tentang komitmen, entah itu komitmen pekerjaan ataupun di keluarga gitu. Dulu kan ya ini sih nggak apa-apa. Dulu kan sempat juga ada momen di mana kedua orang tua kan udah divorce ya, bisa terus curhat aja itu iseng-iseng ke beliau ini, ternyata wah dapat masukan yang bijak juga, boleh juga nih diterapin gitu kan. Jadi ya intinya apa ya, untuk menghadapi modernisasi ini tuh kita ya harus banyak mengeksplor gitu Pak. Iya sih benar. Eksplor, karena modernisasi itu luas banget. Iya. Dan nggak bisa kita menerima biasanya nggak bisa kita tuh terus menerima gitu. Tapi kita juga harus explore, survive, tanya sana sini. Betul. Dan nanti juga mungkin teman-teman bakal tahu juga nih celahnya. Berarti di sini nih nyamannya, di sini nih dia tuh bisa mengekspresikan apa yang mungkin dari keresahan atau unek-unek yang tadinya mungkin teman-teman punya unek-unek ke seseorang atau ke siapa, terus teman-teman dialihinnya atau disalurinnya ke misalkan kita bikin konten atau kayak gimana, kayaknya itu jauh lebih bermanfaat gitu. Iya sih benar. Ya. Atau enggak ikut kita aja di sini nimbrung. Iya benar. Ikut contohnya nimbrung. kayak ini Pak, si Rigen.
Begitu. Marah-marah itu jadi uang Iya tuh kan. bener-bener, padahal wek gitu doang kan. Marah-marah, tapi emang brandingnya nih, brandingannya emang kayak gitu. Iya, dan entah kenapa kalau dia nggak marah-marah pun juga, oh udah lucu aja gitu kan Iya kalau sih lihat. bener-bener, karena emang udah auranya kayak Nah, gitu, kayak Nigel aur-auran. ya, aura-auran. Iya, Iya kan? jadi Nah, seru aja gitu kalau seru-seru. ngelihatnya kayak gitu. Dia tuh mungkin salah satu orang yang bisa mengadaptasikan diri dengan modernisasi gitu kan. Iya. Dia kan kalau nggak salah tuh stand up komedian dulu. Stand up komedian terus di hire lah mungkin sama Close the Door, sama Om Ded itu dites mungkin ya kayak podcast dulu, terus yang nonton tuh anjing ini keren gitu kan. Marah-marahnya lucu gitu. Sih bener-bener. Lalu dulu sempet sih pengen nyari brandingan gitu biar bisa dipakai di di internet ya, di konten lah gitu kan. Jadi ingin memanfaatkan modernisasi teknologi itu tuh lewat brandingan yang kuat, tapi masih belum nemu lah. Masih belum nemu branding yang pas tuh kayak gimana, karena kenapa ya, banyak juga orang yang bilang aku tuh orangnya kadang jelas gitu, maksudnya lagi ngobrol nih tiba-tiba connect aja gitu sama yang diajak ngobrol gitu kan, tapi lebih cenderung lebih banyak itu kayak aneh beneran. Gimana sih? Ya serius banyak orang yang bilang kayak gitu. Di ini ada teman kerja gitu yang bilang kan, kan nonton podcast kita juga nih, kamu tuh sebenarnya memikirkan banyak hal cuma kamu nggak tahu gitu cara apa namanya tuh. Cara mengekspresikannya tuh Iya, gimana? cara mengutarakannya cara mengutarakannya lah, cara mana di situ menanggapinya dengan, coba tonton deh mungkin di episode berapa ya, itu tuh ada istilah KBBR kan. Oh ya, Itu itu dibuat sama si Dwi tuh. iya, nah itu sama Dwi itu, tapi di sisi lain anjir ya juga sih ya bener. Katanya itu juga brandingan katanya ya. Iya sih emang. Katanya kayak gitu, cuman kalau aku pribadi nih, apalagi kalau lagi interview kerja gitu, anjing jangan sampai keluar di sini lah. Jangan sampai keanehan itu tuh muncul waktu interview gitu kan. Nah kayak gitu aja. Mungkin ngerasanya kayak lebih ke ya beban mungkin bisa, karena kalau interview kerja kan kayaknya harus serius gitu kan. Harus konkret lah. Itu takutnya kelepasan, karena ya sempet dulu interview, dan yang interviewnya pun juga teman SMP aku gitu dulu. Dia tahu karakternya kayak gimana sebenarnya, cuman ya udah gini. ya cuma pas sesi interview tuh bener profesional deh, kayak orang baru aja gitu. Ya bener, berarti ya teman-teman kamu bisa memposisikan dirinya gitu ketika pas lagi berhadapan sama, walaupun si pelamar kerjanya ini teman sendiri gitu. Walaupun teman sendiri Profesional lah. Tapi setelah interview itu kan istirahat, terus ya ngopi bareng. Nah yang lain tuh ngelihatnya wah anjing ini mah ordal, sumpah nggak pakai kayak gitu kan maksudnya. Iya sih benar-benar. Nggak semuanya yang kenal sama atasan itu ordal ya, enggak ya. Karena bisa jadi ya mungkin tetangganya, mungkin siapa, tapi nggak ada hubungan, maksudnya itu nggak ada obrolan apapun gitu sebelum kayak ya nggak ada obrolan kayak permintaan pengen dimasukin kerja gitu. Bukan mungkin kayak ya kayak kamu tadi kan ya, karena emang dari dulunya udah berteman gitu. Mungkin jadi dia klik aja gitu ya. Iya. Klik aja gitu. Iya. Terus kan aku make sure lagi tuh waktu itu. Serius nih. Kamu bilang kayak gitu kalau di sesi interview. Oke, serius maksudnya. Nah, di akunya nih yang nggak bisa tuh menyelaraskan. Karena suka kelepasan aja gitu. Karena yang aku lihat tuh anjir temen gitu. Si kalimat-kalimat randomnya tuh pasti keluar. Walaupun mungkin dia dalam hatinya gitu kan. Iya, pengen ketawa. Pasti ketawa lah. Pasti kan. Kayak sama sebelah kan gitu kan, sama Pras tuh. Aku nggak ngomong apa-apa, tiba-tiba eye contact tuh anjir pengen ketawa. Nggak tahu tuh kenapa. Nggak ada sebabnya. Aneh aja emang. Berarti karena brandingannya si Pras mungkin udah lucu dari awal. Bisa. Mungkin jadi kalau enggak Pras yang lihat aku yang akunya ya emang lucu juga mungkin buat dia gitu. Jadi saling tatap-tatapan juga udah bisa menghasilkan sebuah tawa. Ya, ternyata bahagia sesimpel itu ya. Ya emang simple. Sorry teman-teman tadi tuh sedikit selingan.
kita balik lagi ke modernisasi teknologi ini. Sejujurnya ya teman-teman, aku tuh pernah ada titik di mana merasa bersalah ke seseorang. Kenapa? Dan ini kaitannya ada dengan teknologi. Jadi sampai ya aku orangnya mah akan disebutin lah. Suatu hari aku tuh pesan sesuatu nih ke temanku, pesan sesuatu sama dia tuh ditangani di awal ditangani. Oke, aku pesan ini kira-kira nyampainya kapan? Minggu depan. Oke, minggu depan. Itemnya sesuai kan ya sama dia diinin lah, dikasih foto video gitu kan. Oke, kalau gitu fix ya berarti ya. Oke, fix. Nah terus pas di hari hanya barang yang aku pesan ini tuh nggak ada, Pak. Nah itu kemana tuh? Nah, itu yang nggak ada ini sebenarnya memang panik sih, tapi mungkin masih bisa ditanggapinya kayak mungkin ada hambatan atau apa. Nah, ini apa? Tertahan di DC Cakung. Ya, yang rame-rame kayak gitu kan di DC Cakung DC Tapos. Nah, cuman yang gongnya ini, Pak, ketika dia kan sempat tuh ngirimin foto sama videonya. Aku nggak tahu kenapa, ini mungkin dibantu sama Allah juga, bukan mungkin ya, maksudnya pasti dibantu sama Allah. Iya pasti. Lagi buka Pinterest nih, barang yang aku cari itu, yang dia kirim itu ke WhatsApp, ada di situ persis. Oh, pakai foto Pinterest. Itu. Anjir, ini mah yang dipesan tadi kok ada di sini ya. Kok sama nih, gitu ya? Ini wah ketiplok banget, angle videonya, barangnya udah jelas itu, fotonya udah jelas itu. Hanya namanya aja yang beda. Nama tokonya lah mungkin. Nama tokonya yang beda. Anjir. Udah aku kontak tuh temannya. Checklist dong. Diblokir. Diblokir kan? Nah, mungkin ada sedikit sisi karena kesel juga ya. Ada sisi intelijennya aja gitu kan. Dia tuh kalau nggak salah punya teman dekat namanya siapalah gitu ya. Aku tanyalah ke dia, tapi nggak langsung to the point nanyain soal itu. Takutnya ya kita kan nggak tahu nih orang tuh bisa jadi kerjasama atau nutupi atau gimana, kita nggak tahu. Jadi dimulainya diajak ngobrol dulu gitu kan, terus tiba-tiba ada satu hal yang mengarah ke arah sana gitu, ke barang itu. Nah aku tanya nih, emang nyari yang kayak gitu di mana lagi ya, susah. Nah di sana ada, kan aku sering lihat story-nya tuh, ada tuh dia gini-gini. Oh, rumahnya di mana masih inget nggak? Alhamdulillahnya, tetangganya. Deket dong, digerebek nggak? Nah, aku jangan bilang dulu ya, kata gue. Jangan bilang dulu, ini surprise aja. Kebetulan udah lama juga nih ketemu sama dia gitu kan. Diantarlah ke sana, ditanya langsung. Ada orang ya? Ada. Sama kamu? Ada. Ditanya aja ya, aku nggak langsung gas atau gimana. Maksudnya lebih ke arah gini, padahal ini tuh sebenarnya serius nggak gitu kan. Si barang ini tuh kenapa kok bisa sampai ya istilahnya niat gitu, scam kayak gitu. Ya dia minta maaf lah. Oke dah, aku pun juga mungkin males lah kalau sampai ribut gitu kan. Pengen tahu aja kenapa bisa kejadian gitu kan. Ternyata ya dia ini butuh untuk keluarganya atau gimana. Anjir. Padahal kalau antum ngomong dan aku ada, pastilah dikasih asli, ya nggak perlu ada kayak gini lah. Iya kayak gitu. Terus ya maaf ini segala macam. Oke, di situ udah mulai luluh nih. Nah sampai pada akhirnya kejadian lagi hal itu, cuman ke teman aku yang lain. Oh masih scam juga nah, sama yang lain itu. Nah terus nomor WhatsApp-nya masih ini nggak, masih checklist juga nggak, masih nyambung. Coba kirim deh, itu ganti lagi tuh nomornya. Oh ganti lagi. Nah ini nakal aja, tapi jangan ditiru ya teman-teman ya. Iya. Buka Play Store, download, dan namanya ini adalah kalau disebutin kayak apa, Get Kontak? Bukan. Aplikasi Get Kontak? Bukan. Ini kayak buat ini bikin script untuk website yang kayak gitu-gitu. Okay. Bikin kayak gitu-gitu, terus bisa menempelkan coding juga, coding kayak gitu. Aku lihat tutorial juga tuh. Kita bikin blast message gitu, jadi yang masuk WA-nya tuh ribuan gitu loh. Oh iya benar. Ikutin lah itu si scriptnya gitu segala macam, input tes, langsung. Lama kemudian cerita nih, sebentar ya ke teman tuh, ini lagi agak ribet nih HP-nya, banyak banget chat yang masuk.
ribuan sampai mati itu. Ke dianya. Iya, dianya. Oh, nggak apa-apa lah, sedikit di-spill Termux namanya. Oke. Termux teman-teman. Nah, itu sebenarnya sih bukan untuk hacking ya. Itu juga sebenarnya bisa dipergunakan sebagai misalkan teman-teman pengen misalkan remote AC rusak nih. Bisa di situ juga Pak Cep. Nanti codingnya tinggal nyari aja lah di Google, banyak untuk menghubungkan si aplikasi itu lewat device kamu buat koneksiin ke si AC. Itu sebenarnya bisa jadi hal positif, cuman ya karena gangguan setan waktu itu. Gangguan setan yang terkutuk. Yang terkutuk. Iseng-iseng aja anjir, bisa juga ya. Wah, seneng tuh anjir. Ternyata seru juga tuh kayak gitu-gitu, cuman janganlah. Dan jangan ditiru juga sama teman-teman gitu. Kalau antum kesel sama teman antum, mending jangan pakai cara itu. Baik-baik aja. Jangan ditiru. Kalau kesel mah langsung dihabak aja. Ntar kita yang masuk ya. Itu sih Pak Cep. Mungkin itu sedikit pengalaman dari apa si modernisasi teknologi itu sendiri. Gitu. Ya mungkin apa ya? Soal agar kita nggak kehilangan diri kan. Ini kan judulnya modernisasi teknologi tanpa harus kehilangan diri. Ya mungkin kita bisa pergunakan teknologi dengan sewajar mungkin. Jangan sampai kita di internet misalkan jadi scammer, jadi apa namanya tuh ya pokoknya jadi seseorang negatif. Janganlah. Itu kita harus bijak ketika kita menggunakan teknologi itu sendiri. Mungkin kayak gitu. Jadi kalau teman-teman juga misalkan ada yang pengen ditanyain atau mungkin pengen sharing soal apa namanya kemajuan teknologi ini, ya bakal seru juga sih. Mungkin teman-teman bisa interaksi juga di kolom komentar di video ini gitu ya, ataupun DM Instagram kita 24 jam on lah. Bisa banget. Iya, itu kalau soal kayak gini. Nah, mungkin ada nggak Pak Cep sebelum kita closing gitu? Pengalaman tertentu yang berkaitan dengan teknologi ini, ya positif, negatif atau apapun itu. Mungkin kalau dari positif mungkin yang sekarang aku lagi jalanin ya. Mungkin dulu tuh aku kan sering kayak bikin video-video pendek. Oh ya. Ya dulu tuh. Tapi dulu tuh begitu pas udah aku mungkin tonton videonya dulu ya, zaman dulu. Udah tonton videonya, terus akhirnya mungkin makin lama aku makin nambah juga kan si short videonya. Akhirnya kan video yang lama tuh kan pasti mau gak mau harus dihapus. Gitu kan. Terus akhirnya aku tuh mungkin zaman sekarang tuh baru mikirnya kayak gini. Wah, kalau misalkan dari dulu udah ada gitu, dan sebenarnya mungkin kayaknya contoh lah YouTube ini lah gitu. Kalau misalkan aku dari dulu mungkin bikin channel YouTube gitu ya, terus aku juga bisa memanfaatkan video yang lama itu supaya bagaimana supaya si video ini tetap ada. Nah, aku ibaratnya nitip atau nyimpen di si YouTube ini gitu kan. Secara nggak langsung kan aku juga mungkin bisa dapat viewers. Mungkin kalau misalkan ya kalau ya bonusnya lah gitu udah monetisasi kan, jadi akhirnya kan ya dapat juga gitu ya passive income-nya gitu. Nah, kenapa ya aku tuh dulu tuh nggak mikir sampai ke situ gitu. Dimana mungkin cuman sekedar tag video doang. Ketika udah penuh ya mau nggak mau video yang pertama yang di awal-awal tuh aku harus hapus supaya video yang baru tuh bisa masuk gitu. Dan kesimpan di situ ya. Iya, dulu tuh aku tuh sebenarnya YouTube tuh udah ada sih dari tahun berapa lah gitu ya. Yang video pertamanya di kebun binatang ya? Ya mungkin ya YouTube tuh sebenarnya udah dari tahun berapa ya? Udah lama banget tuh. Tahu nggak? Kalau spesifiknya agak lupa, cuman yang aku ingat tuh video pertama yang diupload ke YouTube itu seseorang yang lagi ada di kebun binatang merekamin gajah sama macan doang. Ya, kalau nggak salah 30. Sih ya, aku juga kalau nggak salah ya dulu tuh sempat denger juga sempat tahu informasi tentang itu. Cuman kalau misalkan dari dulu mungkin ya aku udah tergerak mungkin untuk ayo udah deh gitu kan aku titip aja di YouTube, jadi secara nggak langsung kan aku bisa meminimalisir si memori HP juga gitu kan. Jadi aku masih bisa nikmatin video pertama aku
tapi aku masuk ke YouTube gitu. Oh, jadi untuk sebagai media ininya apa? Nyimpen filenya. Iya, jadi terlepas dari orang lain menikmati atau enggak, tapi kan seenggaknya dokumenter aku pribadi itu tersimpan rapi di situ semua. Jadi diarsipkan. Terus mungkin di tahun kapan, mungkin ketika aku pengen flashback lagi video-video yang dulu, kan aku masih bisa lihat kenangannya ya. Kenangannya gitu. Tapi pas kita udah kakek iya, tapi aku nggak kesampaian. Aduh. Kenapa? Kalau sekarang ya aku mikir kayak mungkin antum dulu di Facebook ya, kayak Instagram, Facebook. Iya, tapi kan cuman sekedar gitu doang. Tapi kayak ya mungkin kalau dulu kan nggak mikir ya monetisasi dan sebagainya ya. Jadi sebagai kayak seru-seruan aja gimana caranya video lama aku tuh masih tetap tersimpan gitu, tanpa harus hilang lah. Iya gitu. Dan sekarang mungkin YouTube udah menawarkan kayak sungguhan kayak, udah kamu simpan aja videonya di aku gitu. Dan nanti secara nggak langsung kalau udah mencapai requirement, aku gaji gitu kan. Secara nggak langsung kayak gitu. Iya, secara nggak langsung kan kayak gitu. Nah, aku suka mikir ya, wah kenapa nggak dari dulu gitu kan sih. Kalau malam memang ya kayak apa, suatu hal yang kita nggak kita pikirin dulu tuh tiba-tiba muncul gitu. Iya, bener. Iya. Bener juga sih. Kayak sekarang kan ya, dulu juga mungkin kalau awal-awalan kita nge-podcast juga kan sebenarnya udah tahu ya fungsi YouTube itu seperti apa. Ya, dan juga ya kita mah cuma sekedar ngobrol aja gitu ya, hiburan aja buat ngehibur diri sendiri sama ngehibur penonton juga, mungkin menghilangkan penat juga. Iya, mungkin. Jadi nah sekarang kan aku nyabang nih, ada channel lagi gitu, tapi channelnya beda kan. Beda tema gitu. Cuma itu mah tema channelnya cuma sekedar main mobil RC doang gitu. Jadi ya aku tuh cuman kayak kalau pas udah main itu ya di YouTube tuh aku udah tahu gitu fungsi YouTube seperti apa, dan juga apa yang mau aku planningin, apa yang mau aku kejar juga udah tahu gitu arahnya gitu. Kalau dulu emang benar-benar nggak tahu fungsi YouTube itu seperti apa. Aku kira cuman sekedar mungkin cuman alat atau media buat nyimpen video tok, udah gitu doang, nggak lebih dari itu. Ternyata kalau mungkin dari dulu gitu ya aku ngerintis gitu ya, sebenarnya udah, kalau mungkin kayaknya aku udah tahu dari dulu fungsi YouTube itu seperti apa, mungkin kayaknya aku sekarang udah mungkin pasti iya seenggaknya gitu ya, aku nggak ngandalin dari gaji doang gitu ya, ada pasti pintarnya. Betul. Dan itu tentunya intinya segala sesuatu yang namanya hobi, apalagi dibayar tuh wah ngejalaninnya enak lah. Iya benar. Bahkan kalaupun itu mungkin masih proses lah untuk mencapai requirement-nya kayak tadi Pak Cepi bilang gitu, ya seru-seru juga sih kan kalau gitu. Kita bisa apa namanya berproses bareng. Terus mungkin ada inovasi-inovasi lain mungkin yang terkait dengan channel kita di YouTube gitu. Dan anyway juga nih Pak Cep, mumpung aku jadi ingin ngedirect ke arah situ. Nah teman-teman, kalau ini tuh sebenarnya channel YouTube podcast ini tuh lebih awal ya dari si nah teman-teman bisa cari juga di YouTube, mungkin linknya juga bisa disimpan di deskripsi. Mainan bapak-bapak. Mainan ini ya kan namanya hobi bocah tua lah. Sekarang udah diganti ya, hobi bocah tua. Nah hobi bocah tua itu jadi mungkin teman-teman juga yang punya hobi yang sama kayak RC, mobilan tuh off-road atau segala macam itu bisa mampir ke situ juga teman-teman. Wah di sana juga. Wah ini jadi promosi. Aduh thank you. Soalnya nanti kita juga mau main ke situ gimana? Aman, boleh. Jadi main RC ambil podcast itu. Boleh. Bisa banget. Gitu. Bisa banget. Karena tapi kalau diperhatiin Pak Cep ya, itu marketnya ternyata rame. Karena gini ya. Iya. Ya di sisi lain mungkin kayaknya sih ini mainan tuh nggak pernah ada matinya. Ya. Jadi mau di kalangan umur berapapun juga masih tetap main. Ya. Studi kasus ya atau bukti nyata lah gitu ya. Aku setiap mabar nih ya sama teman-teman. Sebenarnya teman-teman aku tuh semuanya notabene nggak satu umuran lah, nggak sebaya. Oh iya. Ya mungkin
ada mungkin yang lebih tua dari aku tapi umurnya nggak jauh beda. Tapi ada juga yang umurnya mungkin sekelas kayak bapak aku lah gitu. Oke, Tapi ada main, tapi mainnya have fun aja sama kita-kita. Jadi ibaratnya bercandaannya level atau eranya kita gini ya masih masuk gitu di eranya bapak-bapak ini. Ya, aduh, aku sebut aja paling senior lah, paling sepuh lah gitu di apa komunitas aku lah gitu. Jadi kita sebut aja mungkin Pak Hasan lah gitu ya. Namanya kan Pak Hasan. Jadi Pak Hasan itu paling senior lah, ibarat paling sepuh di komunitas aku lah gitu. Tapi ketika aku sama teman-teman lain bercanda dengan eranya kita lah tahun 90-an lah gitu ya. Masuk bercandaan kita tuh masuk ya. Malah kadang bercandain balik. Ternyata ya aku ngelihat dari komunitas lain pun sama, nggak jauh beda, dan kayaknya ada juga orang-orang yang mungkin dari segi usianya nggak jauh dari Pak Hasan, mungkin ada juga yang sama gitu kayak hobinya ke situ. Segenerasi lah mungkin dulu sama Pak Hasan ya. Tapi mereka have fun aja gitu. Iya sih. Main RC gitu nggak malu dijudge seperti masih anak kecil kayak gini-gini. Belum tahu ya. Laki-laki tuh jiwa inner child-nya tuh masih ada gitu. Dan itu Manusiawi. Yang menurutku ya nggak apa-apa sih, daripada mungkin hal-hal yang menyeleweng, yang mungkin menyimpang atau yang merugikan pasangannya di rumah mungkin ya. Iya, misalkan buka aplikasi yang di gitu ya. Jadi lebih baik ya udah nakalnya gitu ya, paling nakal dong itu. Paling nakalnya kayak gini, kayak merahasiakan check out atau hasil belanjaan gitu. Dihapus dulu Atau enggak mungkin beli RC ya, misalnya beli RC itu ya emang RC sekarang harga berapa sih, mulai dari 1 jutaan sampai di atasnya gitu ya. Tapi datang ke rumah ditanya sama istri, harganya di bawah 1 juta. Jadi mungkin bisa aja gitu ya. Jadi apa namanya tuh? Sedikit inilah apa namanya tuh ya. Emang susah sih Pak kalau kita ngeliat cewek bener. Kadang-kadang gini, tuh cewek tuh mikirnya, ngapain sih? Mendingan pakai apa-apa. Nah, perlu diingat ya, istri atau siapapun itu cewek di luar sana, cowok tuh butuh hiburan. Betul. Nah, apapun itu medianya, yang salah satunya adalah yang tadi itu RC ini. Kita tuh punya dunia sendiri. Iya. Jadi, nah kalau misalkan kamu itu sebagai cewek lihat cowoknya kayak gini atau kayak childish mungkin ya, kayak anak kecil gitu ya. Jangan kayak gitu, karena jangan salah. Ada juga salah satu YouTuber yang namanya Medi Rinaldi. Itu dia lebih ke review mainan kan. Itu kan mungkin kalau dia bilang tuh, jadi dulu dia ini ada satu keinginan ingin beli mainan tertentu. Cuman pada saat itu dia nggak sanggup untuk beli. Nah, pada saat udah dewasa dan bisa untuk membelinya, itu adalah satu self reward justru buat dia. Setuju nggak sih? Ini kebanyakan. Hampir 100% orang-orang atau mungkin generasi golden era yang sekarang masih main mobil RC itu ya. Rata-rata mereka alasannya kayak gitu. Nah, itu. Aku pun juga sama. Dulu aku pengen mobil RC ya. Dulu mungkin di zaman aku tuh udah adalah sedikit-sedikit mobil RC yang masih pakai kabel. Jadi remote gitu, tapi ada kabelnya. Jadi kalau kita harus ngikutin aja gitu ya. Terus juga mungkin mundur sebelum zaman itu, aku bikin mobil-mobilan dari kulit jeruk Bali. Yang pakai tali. Oke. Itu cikal bakalnya RC. Awalnya. Nah, boleh jadi ya buat kayak tadi ya Pak Hasan mungkin ya di komunitas aku gitu ya. Boleh jadi di zaman dulunya Pak Hasan waktu pas masih di umuran kita gini ya gitu, belum ada gitu mobil RC itu. Jadi masih pakai udah ada kan tapi ya. Mobil remote pada saat itu udah ada kan tapi ya. Maksudnya itu mungkin boleh jadi di masanya dulu Pak Hasan waktu muda. Timelinenya itu. Timelinenya mungkin jadi karena belum ada mobil RC, jadi kan mau gak mau pakai mainan jadi dari kulit jeruk Bali itu kan, mobilannya ya. Terus akhirnya semakin bertambahnya semakin canggihnya teknologi, ada lah mobil RC gitu. Terus mungkin kayak tadi mungkin bapak yang sekarang masih main mobil RC itu
mungkin baru nemunya di tahun 2000-an atau ya. Di saat mungkin mereka udah punya anak berapa gitu kan, jadi akhirnya sampai sekarang gitu ternyata asik juga ya main mobil RC, ya udah jadi sampai sekarang ya masih main mobil RC tuh. Iya discontinue, malah aku ya kemarin sempet sebelum event itu ibaratnya ngebengkel lah gitu, karena aku mau maintenance si mobil RC, salah satu mobil RC aku. Aku agak kaget juga dong. Kenapa tuh? Begitu pas nyampe ke bengkel, ternyata yang jadi montirnya itu udah bawa apa juga gitu. Iya gitu kan. Nah dia juga tapi main juga kan? Main. Nah itu juga bisa jadi peluang juga tuh pacar. Udah jadi peluang sebenarnya, udah jadi kerjaannya dia sehari-hari lah gitu. Itu. Nah iya sih. Ini asli. Wah teman-teman. Karena kemajuan teknologi mungkinnya, karena pertama kemajuan teknologinya mungkin baru kerasanya di tahun 2000-an mungkin ya. Di eranya itu. Nah, dan seketika mungkin bapak zaman dulu tuh belum pernah ngerasain mainan yang kayak gini gitu di masanya dulu, timelinenya. Makanya sampai sekarang juga udah nggak aneh sih sekarang. Setiap komunitas main mobil RC pasti ada orang yang sepuhnya. Pasti ada om-omnya gitu, masih ada. Terus ketika main apakah menjadi kesenjangan umur atau gimana gitu? Nggak ada, semuanya main biasa barengan aja gitu. Jadi nggak ada canggung nggak ada canggung gitu. Tapi ya tetap namanya kita manusia yang harus beradab ya. Jadi kalau bercanda ya tetap sesuai porsinya lah sama orang tua. Masa orang tua kita bercanda ditoyor-toyor gitu kan nggak mungkin. Iya mungkin mungkin sebrutalnya bercandaan kita kalau sama yang sepuh ya nggak mungkin lah toyor-toyoran gitu kan, nggak mungkin lah. Iya sih, benar-benar setuju sih. Iya, karena cowok itu butuh hiburan. Salah satunya yang ini tadi kan, RC. Mungkin kalau dulu di aku yang masih kaitan juga nih dengan teknologi. Jadi dulu tuh senang bikin cerpen. Pokoknya kalau pelajaran bahasa Indonesia tuh sering banget kalau misalkan silakan bikin cerita Marang Bebas gitu. Wah, paling seneng lah pokoknya waktu sekolah. Nah, waktu itu dikarenakan adanya kemajuan teknologi, muncullah yang namanya Friendster. Dituangin aja di situ. Oh iya, pernah ngalamin aku juga. Jadi isinya tuh tweet by tweetnya tuh cerita aja semua. Cuman muncul di home-nya satu hari kedepannya kan. Ya lamanya kayak gitulah dulu waktu Friendster tuh. Cuman seru aja karena waktu itu pun juga mikirnya kayak ya siapa tahu ini bisa jadi buku atau novel atau kayak gimana di kemudian hari. Tapi dikarenakan saya orangnya pelupa. Ya, aku tahu pasti udah ngilang password. Iya. Password. Coba kalau misalkan masih ada ya. Tapi masih bisa diakses sih. Cuman kalau sekarang Friendster-nya udah nggak ada ya. Iya. Nggak bisa di ini lagi lah. Cuman itu sayang sih, banyak itu. Ada berapa ini serius. Si background-nya tuh masih inget kayak gambar-gambar itu. Iya, bisa dipakai gambar apa gitu ya. Dulu juga aku masih inget ya. Dulu Friendster aku tuh wall dindingnya ya. Wall dindingnya tuh kasih wallpaper Ghost Rider dulu. Masih ingat berarti itu? Iya, masih ingat Ghost Rider dulu. Tapi itu juga sebelumnya udah, itu tuh sebenarnya foto yang Ghost Rider tuh udah ke yang keberapa lah gitu. Sebelumnya ada tapi yang kayak tema-tema band-band brutal lah pokoknya gitu. Deathcore. Ya, pokoknya band-band brutal gitu ya. Dengan seni kaligrafi. Ya pokoknya tulisan-tulisan band yang underground kayak gitu lah. Ya, kayak pentagram yang gitu-gitu ya. Ya gitu. Setelah tahu. Kenapa tuh? Setelah tahu itu simbol apa, aku sudah tidak mau lagi berkecimpung di sana ya. Oke sih. Tapi nah ini nih Pak Cep nih. Ada juga beberapa mungkin sebutlah musisi. Ini disebutnya pokoknya musisi itu tuh bilang bahwa yang mereka tampilkan misalkan kan kadang-kadang ada band tuh performnya dengan LED yang luas itu, terus ada simbol-simbol yang keluar. Itu ternyata adalah hanya bagian dari entertainnya saja. Entertain lah katanya. Kita tidak bermaksud untuk mendukung ini tertentu, sekte tertentu, satanis dan segala macam. Cuman kayaknya enggak deh.
Karena udah kelihatan banget aja. Iya. Subliminal message-nya tuh ada lah mungkin ya di dari liriknya gitu. Kayak gimana liriknya tersebut itu mengarahkan kita untuk ya melakukan sesuatu yang salah. Iya. Gitu. Makanya mungkin di zaman teknologi kayak gini tuh kita juga harus jeli sih. Betul. Lebih jeli, lebih kritis juga gitu ya. Jangan semuanya kita telan mentah-mentah gitu. Walaupun mungkin ya contoh ya gitu ya. Aku nggak nyalahin sama yang mungkin sampai sekarang masih bermain musik dan lain sebagainya gitu ya. Aku nggak nyalahin, tapi aku cuman kayak ngasih pesan aja buat teman-teman yang seagama mungkin ya, seagama. Aku cuman ngasih pesan aja. Mungkin sebelum kalian menganggap sebagai entertain atau menganggap ini cuma sebagai have fun doang gitu ya. Tapi ya kalian harus telaah lagi gitu. Apa sih isi yang terkandung dalam musiknya itu, atau mungkin apa sih gitu. Ya kalau ya namanya musik ya sampai sekarang pun juga masih jadi perbincangan ya. Kalau di dalam agama aku ya, agama kita ya masih dalam perbincangan haram halalnya gitu. Tapi ya sebenarnya kalau emang tujuannya untuk cuman have fun doang, untuk sekedar pengusir rasa rasa jenuh atau penat dalam aktivitas apapun gitu, tapi tetap sih kita harus lihat dalamannya sih isinya sedikit gitu. Menelaah lagi ya. Setuju ya. Bahkan kalau sekarang aku ya kayak aku jujur ya gitu ya, aku sekarang udah ninggalin masa-masa itu gitu. Dulu waktu pas masih hype-nya di musiknya yang underground kayak gitu, aku nggak nyalahin sih, nggak semua musik underground kayak gitu, tapi walaupun masih ada ya mungkin kalian bisa ya itu terserah ya gitu. Ini hanya saran aja sih. Ya itu terserah aja sih gitu. Ya kalau untuk aku pribadi, setelah aku tahu gitu, ternyata secara nggak langsung aku jadi pengikutnya gitu. Tapi ya udah deh gitu, lebih baik jadi zaman teknologi yang sekarang lebih maju itu lebih ini lagi aja, lebih menelaahnya lagi gitu. Isi dari musiknya isinya gitu. Walaupun ya kita seneng gitu, walaupun tapi ya terkadang apa yang kita seneng tuh nggak sejalan sama apa yang ada di diri kita gitu nantinya. Agak serem juga sih sebenarnya. Iya sih, karena apalagi black metal luar gitu kan Pak Cep. Iya, contoh lah kayak black metal gitu ya. Ritual, Iya, mungkin ya gitu. Mungkin dulu nggak pernah terekspos karena kemajuan teknologinya belum seperti sekarang ya. Karena kalau sekarang udah ada YouTube, jadi mau band yang ada di pelosok manapun juga yang mungkin dia upload ke YouTube pasti dilihat juga. Nantinya pasti nggak sengaja, oh ternyata ada ya kayak gini. Ditemukan lah gitu. Ya ditemukan. Ya nggak hanya di permusikan aja sih sebenarnya, mau di video game, mau dimanapun juga ada. Ya itu bisa disematkan dimanapun. Ya pokoknya ya aku lebih kayak ya udah deh, silakan berpendapat sendiri. Tapi kalau aku pribadi udah stop it setelah aku tahu, setelah ya aku mungkin terbuka lah gitu ya pikiran aku, jadi udah stop it aja. Kalaupun misalkan aku masih dengerin musik, ya sampai sekarang pun aku juga masih dengerin musik gitu, tapi musik yang enak lah gitu. Masih bisa easy listening, masih ya modelan kayak pop Sunda kayak gitu, pop Sunda Jawa yang kayak gitu. Serius. Aku ya udah ninggalin musik-musik underground gitu. Danila. Ya walaupun mungkin ada sih beberapa yang masih aku dengerin, tapi ya selewat lah ya. Selewat aja. Nah, kalau aku pribadi sih musik itu media sebagai meluapkan amarah. Amarah, kekecewaan, frustrasi atau segala macam. Mungkin kalau aku ke arah situ aja sih. Gak apa-apa. Ya itu mah pandangan sendiri aja gitu ya. Betul. Nah kayak gitu sih. Wah sebenarnya ini seru banget sih ya Wajab. Kalau kita kalau runut nih pembahasan soal ini bisa sampai
Mungkin bisa aja sih, bisa aja sih di episode yang selanjutnya mungkin kita bisa ngobrolin masalah musik mungkin ataupun video game atau apalah gitu. Gas aja lah ya, seru itu. Pokoknya yang sering berkaitan sama teman-teman ya pasti kita ulas lah di sini. Gitu teman-teman. Ya, udah sore juga nih. Kerasa ya Pak Cip ya. Kita ngobrolin soal ini. Mungkin teman-teman juga yang ingin mengkoreksi kita boleh ya. Bubukan juga boleh di kolom komentar. Ya intinya apapun yang kita obrolin di sini gak semuanya valid atau gak semuanya benar. Jadi silahkan kalau misalkan teman-teman yang punya pandangan sendiri gitu ya, silahkan isi aja di komentar. Nanti kita diskusi di situ. Itu kita intimate lewat itu. Intimate wedding. Ya itu seru ya tapi ya. Ya. Gitu teman-teman. Jangan lupa juga buat teman-teman juga kalau sekiranya suka dengan channel podcast ini bisa di-share juga ke teman-teman yang lainnya, di-subscribe juga. Tapi kalau mau nonton doang ya nggak apa-apa karena watch time-nya naik. Gitu. Ya subscribe lah teman-teman. Subscribe juga dan kita juga ada di Instagram, di X dan TikTok. Teman-teman bisa lihat juga ke situ. Dan bisa terhubung juga dengan kita lewat manapun, kolom komentar dan Instagram dan lain sebagainya, sebagai macamnya gitu teman-teman. Nah di next video rahasia aja lah pokoknya, kita masih di segmen yang sama atau mungkin kita akan beralih. Sebenarnya kita sepertinya ya mungkin kalau boleh aku kasih kisi-kisi, kita akan beralih ke segmentasi yang baru, tapi nggak berbentuk segmen sih, kita lebih kayak ngobrol random aja, tapi untuk bahasanya ya bahasan random ataupun mungkin bahasan yang sekarang lagi hype-nya juga gitu. Mungkin kayak gitu. Yes teman-teman. Dan boleh juga request ya. boleh banget gitu. Boleh. Santai lah. Oke, mungkin itu aja dari kita. Ambil positifnya, buang juga negatifnya teman-teman. Dan terakhir dari aku Yuka dan aku Johnny Cek. Yang diri itu ya. Johnny Cek. Sampai bertemu lagi di episode yang selanjutnya. See you next time. Goodbye.